Salam, Ibu senang bertemu dengan kalian, peserta didik baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Mentawai Raya. Hari ini kita bertemu untuk belajar bersama-sama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Noliana. Untuk memulai kegiatan belajar kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memulai pelajaran saat ini, memohon pertolongan daripada-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan hikmat kepandaian, pengetahuan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik, dan kami memperoleh ilmu yang datangnya dari Tuhan. Tuhan yang mengurniakannya bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari pujian Mengampuni, Mengampuni Lebih Sungguh. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya, lagu kita tadi mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Apakah kamu pernah mengampuni? Ya tentu, karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bertemu dengan teman, saudara, keluarga, sesama. Tentunya kita seringkali atau acap kali melakukan tindakan yang disengaja maupun tidak menyakiti sesama kita. Begitupun sebaliknya, teman kita, saudara kita, siapapun bisa saja menyakiti kita melalui perkataan, sikap, dan tingkah laku. Untuk itu, ketika kita menyadari bahwa kita pernah berbuat salah, maka sepatutnya lah kita harus saling mengampuni atas kesalahan yang kita perbuat. Apa itu mengampuni? Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini tentang indahnya mengampuni, yaitu pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1.
memahami dan menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. 2. Peserta didik diharapkan dapat memahami arti mengampuni. Dan 3. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap perilaku saling mengampuni. Di sini ada gambar seorang tokoh, ya, Nelson Mandela. Tahukah kalian siapa Nelson Mandela? Nelson Mandela ini adalah presiden pertama Afrika Selatan yang dipilih dari multiras. Ia adalah pejuang keadilan bagi kaum kulit hitam. Nelson Mandela dalam hidupnya juga ia pernah mengalami masa-masa sulit. Ia pernah dipenjara lebih dari 20 tahun. Dan bahkan ketika ia dipenjara, ia diperlakukan dengan tidak enak, tidak menyenangkan oleh kepala penjara. Namun ketika Nelson Mandela keluar dari penjara, dan ketika ia terpilih menjadi presiden, ia mengundang kepala penjara untuk duduk makan bersama dengannya. Ia memaafkan kesalahan kepala penjara yang pernah merugikannya. Ia tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi, karena ia telah mengampuninya. Dari pelajaran ini tentang tokoh Nelson Mandela, Ibu punya sebuah video untuk kita saksikan bersama-sama tentang indahnya mengampuni. Untuk itu, anak-anakku, mari kita bersama-sama menyaksikan video ini. Victor, tahukah kamu kenapa ibu memanggil kamu ke kantor? Tidak, Bu. Begini Victor, tadi ibu tidak sengaja melihat kamu memasukkan sampah ke dalam tas Sarah, iya kan? Iya, Bu. Saya minta maaf. Baiklah, sekarang kamu temui Sarah dan minta maaflah kepadanya, dan ingatlah jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Saya berjanji. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sarah, saya minta maaf. Ada apa Victor? Saya membuang sampah ke dalam tasmu. Saya sangat menyesal melakukannya. Iya, saya tahu itu. Saya memaafkanmu. Tapi ingat, jangan ulangi lagi. Terima kasih, Sarah. Dari cerita yang kita saksikan melewati video indahnya mengampuni, peserta didik sekalian, anak-anakku, apakah menurutmu dalam hidup ini kita perlu mengampuni orang lain? Dan apakah kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Silakan masing-masing kalian menulis pendapat kalian pada lembar kerja masing-masing. Indahnya mengampuni. Firman Tuhan berkata tentang hal pengampunan. Untuk itu, sekarang Ibu minta kalian membuka Alkitabnya masing-masing. Dibuka kitab Matius pasal 15 ayat 22 sampai 35. Kalian baca dan temukan apa pesan Tuhan tentang pengampunan. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mengapa kita harus saling mengampuni? Yang pertama, mengampuni merupakan tanggapan atas kemurahan Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa manusia. Allah telah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita
di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk merespon betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah menyayangi kita, sehingga Ia berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita dengan memberikan Yesus Kristus bagi kita. Maka kita pun patut meneladani, yaitu dengan mengampuni sesama kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Ataupun sebaliknya, kita meminta maaf atau meminta ampun kepada teman kita jika kita melakukan salah dan dosa. Mengapa kita harus saling mengampuni? Yang kedua, karena mengampuni mampu membebaskan seseorang dari rasa marah dan benci. Betapa ruginya kamu jika hari-hari kamu dipenuhi dengan rasa marah dan benci. Dan ini sangat mempengaruhi bukan saja batin, perasaanmu, tetapi juga hubungan sosialmu dengan orang lain. Akan banyak kerugian yang kamu alami jika kamu menyimpan rasa marah, rasa benci terhadap sesamamu. Untuk itu, kita perlu membebaskan diri kita dari rasa marah dan benci dengan saling mengampuni. Yang ketiga, mengapa kita harus saling mengampuni? Karena mengampuni berarti memperbaiki hubungan sosial kita dengan orang lain. Dengan mengampuni, kita bisa saling bekerja sama kembali dengan orang yang pernah kita sakiti atau sebaliknya. Kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Dan bahkan kita bisa menjadi sahabat kembali bagi mereka. Mengapa kita harus saling mengampuni? Dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan teman kita, dengan sesama kita, maka itu akan melahirkan rasa sukacita di dalam diri kita. Untuk itu, firman Tuhan katakan, jika kita mengampuni sesama kita, kita akan memperoleh sukacita. Dari pelajaran indahnya mengampuni, kita bisa merefleksikan bahwa hubungan manusia dengan Allah itu tidak bisa lepas dari hubungan manusia dengan sesama. Jika kita katakan bahwa kita mengasihi Allah, tentu kita harus wujud nyatakan itu dengan kasih kepada sesama. Jika kita tahu bahwa Allah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, maka kita sebagai umatnya patut saling mengampuni satu dengan yang lain. Untuk itu, mari kita jaga hubungan baik kita dengan sesama melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, kiranya tidak menyakiti orang lain. Sebelum berkata-kata, pikirkan dulu, kira-kira kata-kata saya ini akan menyakiti dia atau tidak. Sebelum bertindak, pikirkan dulu. Tetapi jika tanpa sengaja kita menyakiti teman kita, sesama kita menyadarinya, alangkah baiknya kita meminta maaf kepadanya. Begitupun sebaliknya, jika ada teman saudara kita meminta maaf kepada kita, maka dengan penuh kasih, kita membuka diri untuk menerima maafnya. Tugas yang akan Ibu berikan bagi kalian saat ini yaitu membuat doa permohonan pengampunan. Artinya, buatlah doa pengampunan di mana isinya kamu minta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan yang kamu perbuat terhadap sesama, terhadap siapapun. Begitupun sebaliknya, kamu menerima bahwa kamu siap untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dan kamu pun siap untuk mengampuni atau memaafkan orang yang meminta maaf kepadamu. Doa pengampunan ini ditulis
dan kemudian menjadi doa pribadi yang kalian panjatkan kepada Tuhan. Oke, di akhir kegiatan kita, kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami boleh belajar bersama-sama. Dan biarlah kiranya melalui pelajaran indahnya mengampuni, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh saling menjaga hubungan baik dengan sesama kami. Dan di atas semuanya itu yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah pelajaran yang sudah kami terima, dan jadikanlah itu berguna dalam kehidupan kami. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Materi pembelajaran kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.